Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liuka Anzela, NIM 2011290022 dari kelas 4A Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra, MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cerita Rayyan. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Cerita rakyat sendiri merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Namun cerita rakyat disampaikan secara lisan, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa pengarangnya. Selain itu, cerita rakyat itu termasuk jenis secara cerita fiktif sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. B. Ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat terbagi menjadi 7, yaitu 1. Cerita rakyat dituturkan secara lisan. 2. Cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun. 3. Cerita tidak diketahui siapa pembuatnya. 4. Cerita mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. 5. Cerita memiliki sifat yang tradisional. 6. Cerita memiliki banyak versi dan variasi. 7. Cerita memiliki bentuk yang klis dalam struktur atau cara pengungkapannya. C. Fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat dapat digunakan untuk beberapa bidang. Di antaranya yaitu 1. Fungsi sarana pendidikan. Fungsi cerita rakyat untuk pendidikan adalah memberikan pesan atau amanat kepada pembaca atau pendengar. Cerita rakyat banyak mengandung nilai moral dan dalam kisah-kisah yang dihadirkan. Hal ini akan sangat baik untuk memberikan pembelajaran karakter pada masyarakat, misalnya anak-anak atau para remaja. Kedua, fungsi sarana hiburan. Cerita rakyat juga memiliki fungsi sebagai sarana hiburan kepada masyarakat. Banyak cerita rakyat seperti dongeng, mit, dan legenda mengandung cerita yang menarik dan jenaka, sehingga sangat cocok sebagai sarana penghibur masyarakat. Ketiga, fungsi sosial dan budaya. Cerita rakyat sendiri memiliki fungsi untuk memperkokoh suatu masyarakat melalui nilai-nilai sosial dan budaya. Beberapa cerita rakyat menyimpan banyak ajaran tentang etika dan moral yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat. Selain itu, cerita rakyat juga banyak menyimpan larangan dan pantangan yang sepatutnya perlu dihindari, supaya tidak terjadi malapetaka. Di beberapa daerah, cerita rakyat digunakan masyarakat untuk mendukung dalam menjalankan tingkah laku dalam interaksi sosial. D. Jenis-jenis cerita rakyat. Sebelum pada bagian membaca macam-macam cerita rakyat, secara umum berikut ini adalah 3 golongan besar dari cerita berdasarkan penelitian dari William R. Bascom. Beberapa di antaranya yaitu 1. Mitos dan mit. Mitos dan mit sendiri merupakan cerita yang tokoh utamanya adalah dewa atau makhluk setengah dewa. Mitos ini sendiri diceritakan di dunia lain dan terjadi di masa lampau atau dapat dikatakan bukan di dunia kita saat ini. Kedua, legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti mit. Legenda sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang dianggap benar-benar terjadi, tetapi cerita legenda tidak dianggap suci. Ketiga, dongeng. Dongeng sendiri memiliki definisi sebagai cerita rakyat berbentuk prosa yang dianggap benar-benar oleh para penyair atau peneritanya. Cerita yang terjadi pada dongeng tidak memiliki keterkaitan waktu maupun tempat dengan dunia kita sekarang ini. Macam-macam cerita rakyat. 1. Epos. Epos dapat diartikan sebagai salah satu cerita rakyat yang menceritakan kisah kepahlawanan. Contoh,
Cerita rakyat epos sendiri yaitu seperti Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. 2. Cerita jenaka. Cerita jenaka memiliki maksud sebagai sebuah cerita rakyat yang mengiaskan tentang kebodohan dan memiliki unsur humor, sehingga membuat seorang yang membaca menjadi tertawa dan bahagia. Contoh cerita rakyat yang memiliki unsur jenaka yaitu seperti Pak Pandir, Si Kabayan, Lebay Malang, Pak Kodong, Pak Lalang, dan lain sebagainya. Ketiga, paralel. Paralel merupakan salah satu cerita rakyat yang di dalam penceritaannya terdapat tokoh terwujud manusia dan juga tokoh yang berupa hewan. Contoh cerita rakyat paralel yaitu seperti semut dan belalang, anjing yang loba, dan lain sebagainya. 4. Parabel. Selain paralel, ada juga macam-macam cerita rakyat lainnya juga yaitu parabel. Parabel sendiri adalah salah satu cerita rakyat yang menyajikan kisah yang mengandung pesan moral. Sebuah benda mati. Benda mati dalam parabel memiliki peran sebagai tokoh utama. Contoh cerita rakyat parabel yaitu kisah sepasang slop. 5. Fabel. Fabel dapat dipahami sebagai sebuah cerita rakyat tentang binatang yang berperan sebagai tokoh utama. Cerita yang disajikan fabel pada dasarnya mirip cerita manusia, hanya saja cerita fabel semuanya diperankan oleh binatang. Contoh cerita rakyat fabel yaitu cerita kancil yang cerdik, kancil dan buaya, hikayat Kalila, dan selain sebagainya. 6. Legenda. Legenda sendiri memiliki arti sebagai cerita yang menceritakan riwayat terbentuknya suatu tempat atau wilayah. Kamu pasti sering menemukan cerita legenda di sekitarmu. Hal ini dikarenakan banyak tempat di Indonesia menyimpan cerita tentang asal-usul kelahirannya. Misalnya saja seperti cerita Maling Kundang, Tangkuban Perahu, dongeng Banyuwangi, dongeng Gunung Batok, dongeng Rawa Pening, dan lain sebagainya. Ketujuh, mit. Mit sendiri dapat didefinisikan sebagai cerita dewa-dewi atau kisah yang mengandung nilai sakral yang banyak menggunakan nilai mistis. Contoh cerita rakyat mit, yakni seperti kisah Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan lain sebagainya. 8. Syik. Syik dapat diartikan sebagai salah satu cerita rakyat yang memiliki kisah atau cerita yang mengandung nilai sejarah. Contoh cerita rakyat Syik yaitu Ciung Waranah, Roro Jonggrang, Hikayat Hang Tua, dan lain sebagainya. Struktur cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki struktur sebagai berikut. Tahap pertama atau pengenalan merupakan tahap pengenalan tokoh-tokoh yang ada di sebuah cerita rakyat. Di bagian ini, latar belakang sebuah cerita rakyat juga dikenalkan. Tahap peristiwa atau klimaks merupakan tahap yang muncul ketika tokoh-tokoh penting saling berseteru dan berkonflik. Bagian utama dari sebuah cerita rakyat berada di sendiri. Tahap penyelesaian atau resolusi merupakan tahap yang muncul ketika tokoh protagonis dalam sebuah cerita rakyat menemui jalan keluar dari masalah dan tokoh antagonis gagal dalam mencelakai tokoh antagonis. Unsur-unsur cerita rakyat. Ada dua jenis unsur yang membangun cerita rakyat, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik cerita rakyat. Tema cerita, alur cerita yang terdiri dari pengenalan tokoh, konflik, hingga penyelesaian konflik. Alur ini sudah menjadi aturan baku yang tak bisa diubah dalam cerita rakyat. Latar tempat, latar waktu yang bisa mengambil setting zaman dahulu, latar suasana yang menggambarkan ramai, menyeramkan, mendung, dan lain-lain. Tokoh dan juga penokohan. Penjabaran sifat tokoh yang terdiri dari protagonis dan antagonis. Sudut pandang penulis penutur. Para cerita rakyat biasanya penulis mengambil sudut pandang dari orang ketiga, serba tahu, amanat, atau pesan yang diselipkan dalam cerita. Unsur ekstrinsik cerita rakyat. Kondisi sosial, budaya masyarakat, agama masyarakat, kondisi politik, dan pada masa cerita rakyat.
Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan teks cerita rakyat. 1. Menggunakan kata pronomina adalah kata ganti dari orang atau benda. Contohnya ia, dia, kamu, aku, mereka, itu, beliau, dan lain-lain. Kedua, menggunakan frasa adverbia. Frasa adverbia adalah gabungan kata yang menunjukkan keterangan kata kerja, misalnya sebentar, cepat, lama, lambat, sungguh, ajaib, biasa saja, terlalu cepat, dan lain-lain. Ketiga, menggunakan verba material. Kata kerja ini bisa dilihat oleh orang lain atau benar-benar dilakukan oleh tokoh. Contoh kata kerja material adalah membaca, duduk, berlari, menulis, melihat, mendaki, dan lain-lain. 4. Menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung temporal, berarti menghubungkan antara satu waktu dengan waktu berikutnya. Misalnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, setelah, saat itu, jika, apabila. Contoh cerita rakyat. Cerita si kancil yang pintar dan buaya. Suatu ketika, hiduplah seekor kancil kecil di hutan belantara. Tubuhnya kecil dengan kaki yang ramping. Ia bebas berkeliaran di hutan untuk mencari buah-buahan dan tumbuhan. Meskipun kecil, ia dikenal sebagai hewan yang cerdas dan pintar. Suatu hari, si kancil ingin pergi ke seberang sungai. Ia melihat ada pohon jambu yang buahnya sudah merah matang. Ia ingin menikmati buah jambu itu sepuasnya. Ia begitu bersemangat dan mengayunkan langkahnya dengan cepat ke arah sungai. Tapi setibanya di pinggir sungai, si kancil langsung menghentikan langkahnya. Ia melihat ada banyak buaya yang sedang bersantai di dalam sungai. Si kancil terdiam sejenak sambil merenung. Tak beruntung, buaya segera menyadari ada kancil di pinggir sungai. Buaya yang lama menaruh dendam pada sang kancil. Buaya berharap kancil akan segera terpeleset masuk ke sungai agar para buaya bisa segera memakannya. Wahai kancil, apa kau sekarang sudah dengan senang hati mau menyerahkan diri kepada kami? Tanya buaya terbesar di sana. Apa? Kau kira aku mau jadi santapanmu, buaya? Jawab si kancil. Ya kemudian mencari ide untuk bisa sampai ke sisi lain sungai. Buaya, aku sebenarnya mendapatkan perintah dari mengundang kalian semua ke istananya. Di sana sudah ada banyak daging yang untuk kalian. Aku takkan tertipu lagi dengan ulahmu, kancil, teriak pemimpin buaya. Terserah kalau kau tak percaya. Tapi semua hewan di hutan ini akan berangkat ke sana esok pagi. Sang raja pasti akan tersinggung kalau kalian tak mau datang. Raja pasti berpikir untuk menghukum kalian yang sombong. Apakah benar itu, kancil? Kalau begitu kami akan datang, teriak buaya yang mulai terperdaya. Si kancil pun tersenyum lebar dan berkata, tapi aku harus membuat laporan. Beberapa jumlah yang akan datang pada raja. Tolong hitung jumlah anggotamu, wahai pemimpin buaya. Pemimpin buaya mulai bingung. Ia sebenarnya tak bisa berhitung lebih dari 3. Bagaimana bisa? Aku bahkan tak bisa berhitung. Si kancil semakin gembira dalam hatinya. Ia kemudian menawarkan bantuan kepada buaya. Bagaimana kalau aku bantu kalian berhitung? Tapi kalian harus berjajar dulu. Para buaya yang tak sabar akan mendapat jamuan makanan lezat segera berenang membentuk barisan. Kemudian si kancil mulai berhitung. Ia sebenarnya menjadikan para buaya sebagai jembatan dan pura-pura menghitung sambil menginjak para buaya. Sampai di tepian lain sungai, si kancil berkata, wahai para buaya, jumlah kalian ada 10 ekor, tapi jamuan makan harian raja sudah selesai 1 bulan lalu. Mendengar itu, pemimpin buaya jadi marah besar. Ia berteriak pada si kancil, kurang ajar kau, dasar hewan kecil, beraninya kau menipu kami yang buas dan ganas ini. Hei, tunggu di situ, aku akan menangkapmu. Kesinilah, masuk ke air agar aku bisa melahapmu. Tapi kancil segera pergi menjauh dari sungai sambil tertawa lebar. Ia tak menghiraukan
para buaya mengamuk. Kancil akhirnya bisa menikmati buah jambu dan air yang sudah masak di tepi lain sungai itu. Dalam hati, ia berterima kasih kepada para buaya yang bisa dengan mudah ditipunya. Ia berhasil memanfaatkan sifat serakah yang buaya untuk bisa mencapai sisi sungai. Itulah cerita dari si kancil dan buaya. Contoh cerita rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.